Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut 3,1 juta kilometer persegi dan garis pantai yang membentang sepanjang 81.000 kilometer memiliki harta karun yang sangat luar biasa, termasuk produk perikanannya. Bisa dibuktikan dengan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencatat terhadap kenaikan nilai ekspor pada produk perikanan sebesar 10,66% pada periode Januari sampai November 2022, di mana nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021. Nah pemirsa, salah satu komoditas laut Indonesia yang memiliki potensial adalah produk perikanan, terutama udang karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di tambak budidaya udang berbasis kawasan yang berada di Kebumen, Jawa Tengah, yang disebut-sebut menjadi tambak udang modern terbesar di Indonesia. Saya jadi penasaran, semodern dan sebesar apa sih? Simak liputan saya, Serliana Salsabila bersama juru kamera Angga Yosua berikut ini. Budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kabupaten Kebumen adalah model tambak udang modern berkelanjutan yang mengimplementasikan Blue Economy, yang mengedepankan keseimbangan kelestarian lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dulunya BUBK ini hanya tambak udang tradisional yang tidak memiliki tandon, instalasi pengolahan air limbah, serta mekanisasi, dan hanya mampu memproduksi 0,6 ton per hektar setiap tahunnya. Tambak udang modern tersebut saat ini memiliki luas hingga 60 hektar yang dilengkapi instalasi pengolahan air limbah. Selain itu, tambak udang ini juga memiliki laboratorium, gudang pakan, rumah genset, tandon air, dan jalan produksi untuk mendukung aktivitas produksi. Saat ini, BUBK memiliki 149 petak tambak dengan produktivitas awal 40 ton per hektar per tahun. Dengan pengimplementasian Blue Economy pada BUBK di Kebumen ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengajak tenaga kerja lokal, sehingga dapat tercipta multiple effect yang menggerakkan sektor lain seperti sektor perdagangan, sektor pendidikan, dan juga sektor industri dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Sekarang mereka tuh ada yang tadinya itu mungkin tukang ojek, ada yang petani padi dan seterusnya. Kita rekrut, kemudian sekonyong-konyong kemudian kita jadikan pekerja. Enggak, kita latih dulu. Melatihnya di mana? Kami punya unit pelaksana teknis atau UPT. Ada 15 UPT, tapi yang kaitannya dengan tambak itu salah satu yang paling dekat ada di Jepara dan di Situbondo. Kita didik dia, kita drill bagaimana budidaya udang yang baik dan benar. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, tergantung kebutuhannya. Jadi mereka merasa dibantu dan diuntungkan dengan dampak dari adanya BUBK ini. Sebenarnya kerja serabutan, ya tani, ya tani, ya macam-macam padi, ada palawija. Sekarang pindah ke tambak udang. Iya di BUBK. Gimana Pak perbedaannya Pak setelah kerja di sini? Ya kalau masalah perbedaan itu kita kan kalau tani kan serabutan, kadang kita setiap hari dapat, kadang enggak. Kalau di sini kan bangun tidur langsung ada pekerjaan lah, nggak usah nyari kerjaan ya gitu. Ya harapannya ke depannya tambak udang di sini bisa sukses, bisa mensejahterakan lingkungan dan meningkatkan SDM-nya lah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa BUBK ini adalah suatu proyek percontohan yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi tambak udang di daerah lainnya. Menurut Trenggono, jika dilakukan dengan best practice, maka tambak udang modern ini dapat memenuhi target produksi udang nasional pada tahun 2024, yakni 2 juta ton. Pada umumnya ada 247.803 hektar. Kawasan tambak udang yang ada di Indonesia itu umumnya masih tradisional. Nah itu terbukti dari produktivitinya cuma 0,6 ton per hektar.
padahal best practices itu adalah 40 ton per hektar. Jadi ini adalah modeling yang kita harapkan nanti kemudian di kemudian hari masyarakat ataupun para investor yang ingin berbudidaya udang, kita harapkan seperti ini yang dilakukan. Jadi artinya mulai dari airnya yang akan digunakan untuk kepentingan budidaya harus sudah dites apakah airnya itu bersih, lalu kemudian airnya tidak terkontaminasi, tidak ada penyakitnya dan sebagainya, sampai kemudian masuk ke kolam budidaya. Lalu kemudian setelah itu dari kolam budidaya dia harus bisa punya instalasi pengolahan limbah. Nah, dan di dalam bibitnya juga bisa dites, dan seluruh fasilitas ada gedung-gedung di sini semua. Itu ada gedung untuk hatchery, ada gedung untuk gudang pakan, ya pakannya juga harus dites. Nah, kalau seluruh standar itu dilakukan sesuai dengan best practices, artinya maka diyakini 90% hasil produksinya itu akan bisa dicapai, dan tentu sesuai dengan target nasional untuk mencapai produksi 2 juta ton itu saya kira kita bisa lalui dengan baik. Ia juga menyebut apabila model ini berhasil, maka pemerintah akan membangun model serupa di wilayah lainnya. Seperti yang disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo mengenai rencana pemerintah untuk membangun tambak budidaya udang selanjutnya, yaitu yang berlokasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur dengan luasan 1.800 hektar. BUBK telah menjadi awal yang baik untuk Indonesia menembus juara di 5 komoditas perikanan 20 tahun mendatang. Diharapkan ekonomi akan tumbuh, rakyat akan sejahtera, namun langit dan laut tetap biru, sebagaimana konsep dari Blue Economy. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Tim Liputan CNBC Indonesia.